سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم والنفع للنفاع لفعل والصفات الهتم الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قرب ثواب سبحانه وتعالى اللهم اكرمنا من الفهم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas seputar syarat daripada sa'i, maka berikutnya kita membahas yaitu seputar kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam pengamalan sa'i tawaf ya, dalam tawaf. Setelah kemarin kita membahas seputar syarat tawaf, maka malam hari ini insya Allah kita akan membahas seputar kesunahan yang ada di dalam ibadah tawaf. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa min sunanihi, dan diantara kesunahan di dalam bertawaf al-masyu, yaitu jalan kaki. Ya, jalan kaki. Sehingga ketika ada seorang berkendara namun tanpa adanya udzur, maka itu hukumnya khilaful aula menurut Al-Imam Ibn Hajar. Dan disunahkan bahkan ketika tawaf ini berjalan kemudian tanpa menggunakan sandal, sekalipun perempuan, kecuali ketika kondisi yang sangat panas, ya, sangat panas. Kemudian disunahkan di dalam berjalan itu langkahnya itu yang pendek-pendek aja, jangan yang panjang-panjang. Jadi dalam tawaf itu disunahkan apa? Langkahnya jangan terlalu panjang, tapi apa? Diperpendek. Untuk apa? Untuk memperbanyak langkah. Karena semakin banyak langkah, semakin banyak pahalanya. Kemudian disunahkan ketika berjalan ini pun berjalan dengan tenang, berjalan dengan santai. Ya, ini bukan balapan lari gitu ya, bukan terburu-buru. Wastilamul hajari wa takbiluhu wa wat ujabhatihi alaih. Kemudian diantara yang disunahkan adalah mencium daripada hajar aswad. Istilam ini menyentuh hajar aswad dulu. Jadi batu hajar aswad itu dipegang, ya, kemudian dicium. Wa takbiluhu, dan mencium daripada hajar aswad. Nah, tapi mencium hajar aswad ini dikatakan dipelankan, jangan sampai nampak ada suaranya, kayak gitu ya. Nah, kalau sampai nyium hajar aswad ada suaranya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi bukan semakin ada suara berarti semakin afdol, enggak. Justru disunahkan untuk dipelankan. Wawat ujab hatihi alaih, bukan hanya memegang, bukan hanya mencium, bahkan juga disunahkan meletakkan dahi kita ini di hajar aswad tadi itu. Bahkan ketiga ini, yaitu istilam, kemudian mencium, kemudian meletakkan dahi kita ke hajar aswad, ini sunnah di setiap putaran sebetulnya, jika memungkinkan. Ya, jika memungkinkan. Kalau misalnya nggak memungkinkan, misalnya dia ini jaraknya jauh dari hajar aswad, maka sunnah memberikan isyarat kepada Ka'bah, kepada hajar aswad, kemudian mencium tangannya tadi. Kan tidak memungkinkan dia ke hajar aswad misalnya, karena full. Maka dari jauh memberikan isyarat, kemudian mencium daripada tangannya sendiri. Seperti yang kemarin sudah kita bahas sebetulnya, diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menyatakan apa? Beliau mencium hajar aswad Sayyidina Umar ini, tapi mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Wahai hajar aswad, saya ini sebetulnya tahu kamu ini tidak lebih dari batu, tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan madharah, bahaya. Walaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuka. Kalau bukan gara-gara saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya tidak bakal mau cium kamu, wahai hajar aswad. Kata siapa? Sayyidina Umar bin Khattab.
Namun ada riwayat yang mana kala itu Sayyidina Ali mendengar hal tersebut. Maka beliau menegur, menyatakan, bukan wahai Umar, ya, Hajar Aswad itu bisa memberikan manfaat. Dikatakan, yu'ta yaumal qiyamah bil hajaril aswad walahu lisanun dzalik yashhad liman istalamahu bitauhid. Enggak wahai Umar, Hajar Aswad ini bermanfaat karena kelak dia akan bersaksi di hadapan Allah atas siapapun yang pernah menciumnya dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi dia bisa memberikan manfaat dalam arti apa? Sebagai saksi kelak di akhirat. Namun yang perlu diingat, ini disunahkan setiap kali putaran ya, istilam, kemudian mencium, kemudian meletakkan dahi di setiap putaran disunahkan jika memungkinkan dan tidak mengganggu orang lain. Bahkan di sini syariat memberikan solusi ketika itu jauh dan tidak memungkinkan, cukup diberikan isyarat, kemudian dicium tangannya tadi itu, tangannya dia sendiri. Jangan sampai kita mendahulukan sunnah, namun di saat yang sama kita melakukan hal yang haram. Yaitu apa? Desak-desakan nyikut orang kanan kiri misalnya. Ya apa sih? Ini dia mau menjalankan sunnah, tapi dengan melakukan yang haram. Orang diinjek-injek misalnya, keinjek-injek orang, atau kesenggol laki perempuan dan lain sebagainya. Islam tidak memaksakan demikian. Jika memungkinkan sunnah, tidak memungkinkan dari jauh, tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi ulama menjelaskan seperti ini. Kalau ketika dia waktu dalam keadaan ihram ini kan diharamkan apa nanti diantaranya menggunakan wewangian. Lah, kalau dia ini tahu bahwa Hajar Aswad ini baru saja diolesi minyak. Ini kalau saya cium Hajar Aswad, saya nanti wangi, saya ketempelan minyaknya Hajar Aswad, maka ini tidak boleh. Karena kalau tidak, ya dia sama dengan pakai parfum. Nanti kena dam, wajib membayar denda. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian kesunahan tawaf yang berikutnya adalah wastilamu ruknil yamani, yaitu istilam daripada ruknul yamani. Salah satu daripada pojok daripada Ka'bah. Sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ruknul yamani ya. Jadi sebelum Hajar Aswad kan muter ya. Sebelum Hajar Aswad, tiang yang sebelumnya itu namanya ruknul yamani. Nah, itu disunahkan juga untuk istilam dipegang. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW itu kalau tawaf tidak pernah meninggalkan istilam rukun yamani, kemudian istilam Hajar Aswad yang setelah rukun yamani tadi. Di setiap tawafnya beliau. Lagi-lagi kalau istilah rukun yamani secara sentuhan tidak mampu, memberikan isyarat dengan tangannya, kemudian apa? Dicium tangannya tadi. Kan Ka'bah itu kan ada 4. Oh itu pas ada Ka'bahnya sebetulnya ya. Iya ini harusnya nggak perlu gambar nih kemarin. Nah mana? Nah, ini kan ini Hajar Aswad ya. Ini namanya multazam. Pintu Ka'bah ini. Ini tempat ijabatul doa. Ini rukun yamani. Ini rukun syamain namanya. Nah, istilam jadi dia muter ya. Istilam rukun yam ini rukun yamani ini. Jadi rukun yamani itu pojok sebelum Hajar Aswad. Itu sunnah istilam. Karena Nabi pun melakukan itu. Di Hajar Aswad malah disunahkan bukan istilam saja, istilam ya, cium ya, meletakkan dahi pun ya.
Nah yang dua ini bagaimana? Hukumnya mubah, boleh. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi tentunya tidak dalam rangka tawaf ya. Karena kalau tawaf kan sama seperti nyebal Hijr Ismail kemarin itu. Ya. Karena ini kan karena kayak gini ya. Ini kan ada Hijr Ismail. Nah kalau dia nyebal ke sini, ya udah sah tawafnya. Karena tidak sempurna. La ilaha illallah. Wal adhkar, kemudian di antara kesunahan bertawaf adalah memperbanyak zikir, terutama zikir yang ma'tsurah. Apa itu zikir yang ma'tsurah? Zikir yang doanya itu pernah terucap daripada lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang doa apapun terserah, tapi lebih afdol doa itu. Kenapa? Karena doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang sudah sampai kepada Allah. Dan ketika kita meniti dengan doa yang dengan jalur yang sama, dengan lafaz yang sama, maka itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika awal tawaf dengan membaca bismillah Allahu akbar, Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah dengan menyebut nama Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, semata-mata saya bertawaf ini atas keimanan kepadamu dan membenarkan daripada Al-Qur'anmu dan semata-mata memenuhi daripada janjimu dan semata-mata mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahummal baita baituk. Kemudian ketika sampai di depannya pintu ini ya, Qudamul bab babil bait, membaca doa Allahummal bait baituk. Tapi tetap ya, jangan jalan menghadap ke arah Ka'bah ketika tawaf, karena nanti tidak menjadikan apa? Ka'bah di sebelah kirinya nanti, Ka'bah di depannya, tidak boleh. Balik lagi itu nanti harusnya. Jadi tetap sambil jalan sambil muter. Cuman posisi di depan pintu Ka'bah. Allahumma al-bait baituk wal haram haramuk. Ya Allah, Ka'bah ini adalah Ka'bahmu. Tanah haram ini adalah tanah harammu. Wal amna amnu, keamanan ini adalah keamananmu ya Allah. Wa hadza maqamul a'id bika minan nar. Dan ini ya Allah adalah posisi daripada hamba yang minta perlindungan kepadamu daripada panasnya api neraka. Karena ini tempat depannya apa? Pintu Ka'bah. Kemudian wa yushiru ila maqam Ibrahim biqalbihi. Mengisyaratkan kepada maqam Ibrahim ya dengan hatinya tadi itu. Jadi maksudnya ini ya Allah adalah tempat hambamu yang minta perlindungan kepadamu daripada panasnya api. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dilemparkan ya oleh Raja Namrud ke api, kemudian diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah, sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bahmu. Ya, di sini kan makom Ibrahim seperti yang Ana bilang itu kemarin, makom Ibrahim itu sebenarnya apa? Kan di depannya pintu ini, tapi melekat dengan pintu, multasikon bil Ka'bah zaman dulu. Tapi oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar bin Khattab dimundurkan sekian meter itu supaya karena orang yang masuk Islam tambah banyak. Kalau apa makom Ibrahim tetap melekat di situ, itu nanti menyulitkan orang yang tawaf. Akhirnya dimundurkan sedikit. Bid'ahnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya ketika di depan Ka'bah doanya seperti itu. Ya Allah, ini adalah tempat yang dulu Nabimu Ibrahim, ya, tempat yang dulu sosok Nabi yang minta perlindungan kepadamu daripada api, meminta, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini sebetulnya menunjukkan bahwa tempat itu memiliki keistimewaan. Ada beberapa tempat yang memang tempat itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Sebagaimana juga ketika Siti Maryam, ya, Siti Maryam di dalam kamarnya di area Baitul Maqdis, ya, ketika Nabi Zakaria sebagai paman beliau masuk ke kamarnya keponakan beliau ini,
Siti Maryam yang disediakan kamar di area Baitul Maqdis ternyata apa? Mendapat hidangan-hidangan spesial daripada Allah, daripada buah-buahan. Ketika tanya, ya Maryam, ana lagi hadza? Qalat huwa min indillah. Karena Nabi Zakaria tahu ini tempat penuh keberkahan, Nabi Zakaria berdoa di tempat itu. Loh, kenapa kok udah ke masjid? Ini kamarnya, ruangannya Siti Maryam. Ini menunjukkan bahwa ada memang beberapa tempat itu yang Allah Ta'ala berikan keberkahan lebih daripada tempat-tempat yang lainnya. Jadi jangan sampai itu kita pungkiri pada akhirnya. Alah, tempat dimanapun sama. Wong kita sama-sama minta kepada Allah. Enggak. Bahkan ini bertepatan sebetulnya ya. Kita mendekati dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Nah, Nabi itu dalam peristiwa Isra Mi'raj itu banyak ditunjukkan oleh Allah Ta'ala tempat-tempat yang penuh keberkahan. Di antaranya apa? Ketika di Bethlehem misalnya, tempat lahirnya Nabi Isa, di situ Nabi diperintahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian ketika di tempat Nabi Musa menerima wahyu, diajak malaikat Jibril sholat lagi 2 rakaat. Ketika di Madinah, tempat yang bakal berhijrah kepadanya, sholat lagi 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada beberapa tempat di alam dunia ini yang lebih utama daripada yang lainnya. Sebagaimana tadi itu apa? Di depan pintunya Ka'bah. Maksudnya gini loh, jangan sampai kita itu mendapat kabar yang nggak benar gitu loh. Ini doa ini mustajab. Enggak, doa di mana aja mustajab loh. Enggak, ini ditentukan, ini ada di dalam syariat gitu loh. Doa-doa ini banyak ya sebetulnya. Di antaranya juga di penghujung daripada tawaf membaca Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyak wa nifaq wasyiqaq wa su'il akhlaq wa su'il manzar fil ahl wal mal wal walad. Ketika terakhir tawaf membaca apa? Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada kesyirikan, daripada keraguan. Maksudnya, ya Allah, Engkau telah sampaikan aku untuk ada di sini. Ya, sehingga jagalah hati saya ini daripada kesyirikan, keraguan, kemunafikan, perselisihan, dan jeleknya moral, akhlak, dan jeleknya apa yang akan saya lihat daripada pemandangan, baik di keluarga saya, di harta saya, atau di anak-anak saya. Maksudnya, jadikanlah apa yang saya pandang terhadap mereka ini Allah adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang Kau ridhoi. Seperti itu. Fi kulli marrah, zikirnya itu di setiap daripada tawaf. Jangan ngobrol dewe, eman-eman. Ya, memang tawaf tidak menjadi batal dengan orang berbicara. Ini yang membedakan antara sholat dengan tawaf. Kata Nabi, as-sholat bimanzilati tawaf. Ya, atau at-tawaf bimanzilati sholat. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Illa anallah abaha fihi an-nutuk. Au kama qala. Hanya saja, kata Nabi, kalau yang di dalam tawaf, ini Allah Ta'ala membolehkan orang berbicara dalam artian, tawafnya tidak batal jika dia berbicara. Tapi ya eman-eman, ini tawaf ya mengitari Ka'bah ngerasani orang. Lah, eman ini. Gitu ya. Lagi tawaf malah apa? Ngomongin bal-balan. Loh, seperti tidak ada waktu yang lain. Eman sekali. Sehingga ini waktu-waktu kedekatan, harusnya kemesraan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Wala yusanu lil mar'atil istilam wa takbil illa fi khalwatin. Ini juga yang penting. Bahwa tidak disunahkan bagi seorang wanita termasuk yang memiliki 2 jenis kelamin. Al-istilam wa takbil. La nyentuh Hajar Aswad apalagi nyium Hajar Aswad. Tidak disunahkan. Apalagi meletakkan dahi. Illa fi khalwatin. Kecuali ketika memang apa? Sepi kala itu. Dan aman dia untuk mencium Hajar Aswad gitu ya, misalnya rombongan perempuan, nah itu nggak masalah. Tapi kalau ketika tidak demikian, tidak disunahkan. Jangan sampai, yaitu tadi sekali lagi, dia pengen mendapat kesunahan mencium Hajar Aswad, tapi tambah tubuhnya nabrak orang-orang laki, gitu ya.
Kemudian wa yusannu lirajul, disunahkan bagi para kaum lelaki ar-ramalu fi salasatil uwal fi tawafin ba'dahu sa'yun. Disunahkan bagi orang yang tawaf ini, bagi orang lelaki ya, orang laki kan ada 7 putaran. Di 3 putaran pertama itu disunahkan ar-ramal. Ramal itu apa? Lari-lari kecil. Jadi kayak orang-orang jogging gitu ya, lari-lari kecil. Bukan ngebut dalam artian, cuman lari kecil di 3 putaran pertama. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, apakah ini di seluruh tawaf? Enggak. Di sini ada spesifik di tawaf. Di tawaf yang setelah tawaf tersebut akan dilaksanakan sa'i. Yaitu apa tawaf yang berikutnya dilaksanakan sa'i? Bisa tawaf kudum, bisa tawaf ifadah. Apa itu tawaf kudum, tawaf ifadah? Tawaf kudum itu tawaf sunnah ketika seorang pertama kali sampai ke kota Mekah sebagai salam penghormatan kepada Ka'bah dan Masjidil Haram, dia tawaf. Namanya tawaf kudum. Orang boleh sa'i setelah tawaf kudum, boleh. Jelas ya? Karena nanti yang akan dibahas, sa'i itu, pelaksanaan sa'i itu diantara syaratnya nanti harus didahului oleh tawaf. Gitu ya, harus didahului oleh tawaf. Ya, yaitu ketika hajinya itu haji ifrad, yakni haji sendiri tanpa umroh, ya, atau dia tadi itu haji dulu baru umroh, atau haji korin yang membarengkan haji dengan umroh. Tapi kalau orang pilih haji tamattu ini apa? Umroh dulu baru haji. Maka kan dia umroh dulu ya, kemudian baru haji. Nah, berarti kan sudah tawaf dia sebelumnya. Kan dia sudah tawaf. Kalau setelah itu dia tawaf untuk hajinya, tidak lagi disunahkan romal ini. Tidak lagi disunahkan lari-lari kecil. Jadi lari-lari kecil itu hanya disunahkan di dalam tawaf yang setelah tawaf tersebut dia akan melaksanakan sa'i. Nah, tapi misalnya kalau gini, setelah dia tawaf kudum, ternyata dia berhalangan untuk sa'i, kan tidak masalah. Nanti dia berarti setelah tawaf ifadah itu tawaf yang rukun. Tawaf rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, ya udah sah hajinya. Dan tidak bisa diganti. Kalau tawaf kudum, sunnah. Gitu ya. Lah, kalau misalnya setelah tawaf kudum dia ternyata nggak jadi sa'i, padahal dia sudah romal tadi, paham ya? Dia sudah lari-lari kecil. Padahal lari-lari kecil ini kan tawaf yang setelah tawaf itu akan langsung sa'i. Ternyata udah jadi sa'i, padahal dia sudah romal. Apakah nanti ketika tawaf ifadah dia tetap ada kesunahan romal? Iya, dia tetap disunahkan romal. Kenapa? Karena tadi setelah tawaf nggak sempat untuk sa'i. Paham insyaallah ya? Nah, apa ada yang bingung? Jelas? Mafhum, paham ya? Nah, berikutnya wal ittiba, disunahkan di dalam tawaf itu bagi seorang laki-laki ya untuk ittiba di dalam semua tawafnya. Oh, sebelum itu apa sih hikmah daripada lari-lari kecil itu sebanyak 3 kali putaran? Karena seperti ini. Dahulu ketika Nabi SAW dengan para sahabat itu tawaf, mereka dari Madinah. Nah, orang-orang musyrikin itu mantau dari jauh. Mereka menyatakan mereka ini kena penyakit panas dari Madinah. Mereka ini lemas, ini orang-orang muslim ini orang-orang lemah ini. Nabi mendapatkan info bahwa ada desas-desus demikian, maka Nabi memerintahkan di 3 putaran pertama itu lari-lari kecil. Supaya menunjukkan bahwa apa? Muslimin ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang fit, orang-orang yang segar bugar. Nah, yang menjadi pertanyaan, zaman sekarang kan sudah ada itu. Musyrikinnya siapa dan segala, tetap disunahkan semata-mata apa? Yang pertama, untuk mengingat spirit yang dahulu dinyalakan oleh Nabi SAW,
Kemudian juga dengan niat ittibaan, mengikuti daripada ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun sudah tidak ada lagi isu yang demikian, tetap disunahkan. Juga sebagai apa? Mensyukuri nikmat agama Islam dikatakan ya. Serta nikmat mensucikan Mekah daripada kesyirikan yang pernah berlalu kala itu beberapa tahun. Ya, ketika masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Jadi ar-romal ini disunahkan dengan 3 syarat. Kapan romal lari-lari kecil itu disunahkan? Yang pertama untuk kaum lelaki, yang kedua di 3 putaran pertama, yang ketiga yaitu pada tawaf yang setelahnya akan dilaksanakan sa'i, seperti itu. Berarti kalau orang tawaf kudum namun dia tidak mau sa'i setelahnya, maka tidak disunahkan. Nanti setelah tawaf ifadhah, yang setelah itu dia baru mau sa'i, itulah dia disunahkan apa? Romal di 3 putaran pertama. Wal ittiba, kemudian disunahkan orang yang tawaf itu menggunakan kain ihramnya dengan ittiba. Bagaimana itu ittiba? Seperti ini. Yaitu kainnya secara utuh diletakkan di sebelah kiri sehingga menutup ya bahu kiri. Kemudian ya diputar seperti ini, kemudian yang kanan diselendangkan ke depan gini. Jadi area yang kanan ini apa? Bahu yang kanan ini terbuka. Nah, seperti ini. Ini namanya apa? Al-ittiba namanya ya. Orang mau kayak gini misalnya, ya nggak ada masalah selama dia tidak ada apa? Pakaian yang berjahit, pakaian yang mengikat secara paten. Cuman yang disunahkan seperti ini. Nah, ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Nah, ini lebih lebar lagi harusnya. Nah, seperti itu. Nah, itu disunahkan. Gitu ya. Kalau orang misalnya nggak ittiba, hukumnya makruh. Nggak apa-apa, dalam artian nggak apa-apa ini apa? Tetap sah. Tapi hukumnya makruh kalau tidak ittiba. Anak kecil, ya dibantu oleh walinya. Gitu ya. Di dalam sa'i pun juga disunahkan dengan ittiba. Wal qurub minal bait, dan disunahkan jangan jauh-jauh dari Ka'bah ketika bertawaf. Gitu ya. Wal mualah, kemudian disunahkan antara 7 putaran itu langsung dilaksanakan secara berturut-turut. Jadi nggak pakai duduk dulu sekian jam, enggak. Misalnya 3 putaran, duduk dulu, ngaji dulu, enggak. Meskipun sah-sah aja sebetulnya. Kalau komplit ya, dalam artian nggak ada yang ke-skip gitu. Ya ini dalam cara-cara tawaf kemarin, ininya tetap di sebelah kiri Ka'bah, ya kirinya dia tetap Ka'bah maksudnya. Namun yang disunahkan al-muwalah langsung berturut-turut. Sehingga barang siapa yang memberi jarak antara tawafnya tadi itu, misalnya dia 3 putaran, terus dia tahu-tahu tidak ada udzur, dia berhenti lama misalnya, maka disunahkan ngulangi lagi dari nol, ulangi lagi dari awal, disunahkan. Warakaatani ba'dahu, kemudian setelah selesai tawaf disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, namanya apa? Rakaatai tawaf. Jadi melaksanakan 2 rakaat sunnah setelah melaksanakan tawaf sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi sebetulnya kesunahan yang nggak ditulis di matan kitab Muqaddimah itu, yaitu tadi ya, jalannya itu dengan tenang, jalan dengan bisakinatin wa waqar, dengan jalan dengan tenang, dengan rileks. Wa adamul kalam illa fi khair,
tidak berbicara kecuali pembicaraan yang kebaikan. Misalnya apa? Kata alimi jahilin. Seperti memberikan ilmu, ngasih tahu, ngajarin orang yang tidak tahu. Misalnya, tidak apa-apa. Kemudian disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa. Kalau tidak minimal diletakkan di dadanya gini. Kemudian di antara hal yang terpuji sebetulnya ketika tawaf itu, ketika bertemu dengan saudaranya mengucapkan salam. Misalnya ketemu sama temannya ketika tawaf, mengucapkan salam, jangan diem-dieman. Ya, kita sedang menjalin hubungan dengan Allah. Tapi tidak berarti jalinan kita dengan Allah ini menyebabkan putus sama orang lain. Tetap, tidak apa-apa ditanya. Salam, kemudian ditanyakan kabarnya. Ya asal tidak keterusan ya. Semalam berapa skornya ini? Ya jangan, wis mari. Ya Pak Khair, saya semuanya. Wes saya kita tawaf dulu yuk. Wes gitu aja. Kemudian menghindari hal-hal yang nggak pantas dilakukan ketika tawaf. Misalnya apa? Ngakak-ngakak, jangan. Ya, jangan. Atau misalnya banyak makan, iya makan, minum, jangan. Kemudian kalau misalnya harus meludah, maka jangan sampai meludah kecuali di pakaiannya, jangan meludah ke masjid. Gitu ya. Kemudian jangan tawaf dengan tangannya seperti ini, karena tangan seperti ini menolak daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Ya boleh tangan seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanyakan? Boleh, monggo. Tentang orang tua yang sudah ikutan, itu kan rukun kan tidak hanya menjalankan aktivitasnya, juga tentang bacaan rukun tersebut. Yeah. Orang tua yang itu gimana? Sebetulnya bacaan itu sifatnya kan sunnah. Sunnah, tidak wajib. Makanya bahkan orang mau doa apapun bebas. Dong ini sekarang waktunya doa. Maksudnya ketika orang banyak harapan dari rumahnya, dari Indonesia ini dia banyak harapan kepada Allah, banyak yang perlu dicurhatkan kepada Allah. Ini waktunya. Dan tidak harus bahasa Arab sebetulnya loh ya. Kalau kita bicara masalah boleh tidaknya, boleh-boleh aja. Cuman yang lebih afdol kalau kita melafadzkan doa sebagaimana yang dulu dilafadzkan oleh Nabi. Karena ketika malaikat menerima doa tadi, ini doanya Nabi Muhammad ini. Dan doa ini sudah sampai kepada Allah. Nah kalau ada orang yang minta sama, ibarat kata wis karek sampai gitu aja. Ini doa sudah tahu alamatnya gitu loh. Doa yang kamu lafadzkan ini, doa yang sudah sampai dan sudah tahu alamatnya. Jadi arjalil qabul. Dia lebih diharapkan, lebih besar pengharapan dikabulkannya doa tadi itu. Berbeda dengan sholat, sholat kan rukunnya kan ada doa tersebut. Iya. Haji itu tidak termasuk rukun dari. Enggak termasuk. Tapi termasuk kesunahan-kesunahan saja. Enggak apa-apa dibimbing. Dan memang pasti kan ada mutawifnya yang bimbing. Gitu ya. Biasanya dilafadzkan gitu kan ya, didikte, nanti orang-orang ikut. Jadi kayak gitu. Jadi tinggal ngikutin aja sebetulnya. Iya. Yeah. Maksudnya gimana? Ya. Orang tahlul, ya. Ya. Sah saja. Bahkan orang misalnya, selesai ritualnya selesai misalnya. Tapi dia belum tahlul dulu, ya nggak ada masalah. Cuman dia sendiri yang repot gitu loh. Hal-hal yang diharamkan belum menjadi halal sampai dia tahlul. Kayak gitu. Hah? Tetap berlaku. Jadi sebagaimana dia mengharamkan apa yang sebelumnya halal dengan ihram, maka untuk menghalalkannya pun di tangan dia sendiri juga. Iya, di tangan dia sendiri juga. Juga sebetulnya yang disunahkan ya, itu dan bagusnya seusai tawaf itu meminum dan tadollu ini kalau boleh dibahasakan bahasa kita apa? Gelogok gitu ya. Minum yang banyak.
daripada air Zam-Zam. Dengan niat dikabulkannya hajat dunia akhiratnya dia. Karena Nabi SAW bersabda, ma'u zamzamin lima syuribalahu. Air Zam-Zam ini fadilahnya apa? Ya kamu niatkan apa, itu akan terjadi insya Allah. Jadi air Zam-Zam itu istimewa gitu loh. Orang niat minum air Zam-Zam supaya apa? Sakitnya disembuhkan oleh Allah, insya Allah sembuh. Supaya apa? Hafalannya kuat, insya Allah dikasih. Supaya ini dan itu, insya Allah dikasih. Ya. Gimana? Kenapa? Yo, ini boleh-bolehnya gak ada masalah, cuma yang mana-mana. Yang mana-mana aja. Wallahu alam. Selama itu tidak air musabal, ana rasa enggak ada. Berbeda kalau ada ya air itu yang dia hukumnya itu ketat, itu dinamakan dengan mak musabal. Mak musabal itu apa? Air-air yang disediakan untuk diminum. Mak musabal lisyurub. Misalnya ada kayak zaman dulu itu biasanya di luar rumah mereka ada gendi-gendi gitu dan ada gelas. Itu disediakan buat apa? Buat minum kan? Misalnya ada orang ambil itu, dibuat nyiram, itu haram. Atau diambil buat cuci kakinya, itu haram. Tidak boleh. Atau misalnya kita lagi acara, ini juga penting sekali ya. Di situ disediakan air-air untuk minum. Ini diambil tapi untuk nyuci sesuatu, itu tidak boleh. Karena itu air disediakan oleh pemilik untuk diminum, bukan untuk yang lainnya. Kalau itu baru. Ya diminum wae lah apa. Iya, memang betul dan tidak ada keraguan. Air Zam-Zam penuh barokah. Ya tidak ada masalah sih. Misalnya orang mau nyiramin buat makam orang tuanya apa? Nggak ada masalah. Dengar kenatan lebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab birrul walidain. Sebetulnya lebih ke cerita ini. Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau mengisahkan, ya menyebutkan kisah yang sangat istimewa tentang birrul walidain. Jadi ini sebetulnya disebutkan dalam tafsir surat Al-Baqarah. Saya rasa insya Allah sudah tahu semua ya, yaitu kisah ketika di zaman Nabi Musa ada orang bunuh, terus sudah ketahuan siapa yang bunuh, terus disuruh nyembelih sapi itu ya. Itu tahu ceritanya kan? Panjang itu ceritanya. Kan gitu. Kan ada yang meninggal, terus siapa ini pembunuhnya? Ada yang ngaku. Kemudian Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah, kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Innallaha ya'murukum atadbahu baqarah. Nabi Musa menyatakan kepada Bani Israel, Allah Ta'ala memerintahkan kalian nyembelih sapi. Bani Israel ini banyak tanya, maksudnya tanya hal yang sudah cukup jelas kan? Allah Ta'ala nyembelih sapi, harusnya sapi pinggir jalan, sapi, weh disembelih, selesai kan? Lah kok tanya, sapi yang kayak apa? Alhamdulillah panjang ini nih kita bahas. Sampai terakhir sapi spesifik yang warnanya mengkilat, yang warnanya cerah gini-gini nih. Sapi yang hampir tidak bisa ditemukan. Oke. Sampai sulit, namun pada akhirnya sapi itu ditemukan. Sapi ini punya siapa? Ini cerita itu. Ini cerita yang punya sapi yang akhirnya dibeli mahal untuk ritual itu. Karena pada akhirnya nanti adalah ceritanya. Itu cerita awal ya, kayak film-film ya. Ini balik ke awal ini sekarang kita. Bagaimana kisahnya? Kisahnya kayak gitu kan, dalam Al-Quran itu. Al-Quran. Sapinya itu ya apa ceritanya sapi itu? Itu ada cerita di balik itu. Dahsyat sekali. Yaitu apa? Ada seorang soleh daripada Bani Israel. Beliau punya anak kecil laki. Dan dia punya kerbau tadi itu. Kemudian kerbaunya tadi itu, sapi tadi itu dibawa ke tengah-tengah hutan, dilepas, padahal dia punya anak, punya istri. Seraya dia mengatakan, Allahumma in istauda'tuka hadhil ijlah li ibni hatta yakbur. Ya Allah, kata hamba yang soleh ini, saya titipkan kerbau ini kepadamu untuk anakku ya Allah, ketika dia nanti besar, supaya diambil oleh anak saya ini. Anaknya waktu itu masih kecil. Kemudian ternyata selang beberapa waktu beliau ini wafat. Maka kerbau itu ya tinggal di sapi itu selama bertahun-tahun. Kerbau ini tinggal di hutan tadi itu selama bertahun-tahun. Dan kerbau ini memang subhanallah menjauh daripada manusia. Karena emang dia memiliki keunikan gitu ya. Terus dia di alas gitu. Anaknya semakin besar, karena ditutup ya, udah terlalu ramai. Anaknya makin besar, dan putranya ini, ya bapaknya aja orang soleh ya. Anaknya ini soleh sekali kepada ibunya, nurut, taat sekali. Bahkan anak ini itu membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga malam itu beliau gunakan untuk sholat, sepertiganya lagi untuk tidur, sepertiganya lagi duduk di dekat kepala ibunya. Siap siaga kalau ibunya butuh sesuatu. Tidak mau ninggal ibunya anak ini. Setiap malam gitu terus. Sampai suatu pagi dia ketika pagi itu rutinitasnya dia akan pergi ke hutan untuk cari kayu. Kemudian kayu yang didapatkan dijual di pasar, dia ke pasar. Kemudian dijual dengan senilai kayu tersebut. Hasil dari jualan kayu itu yang dia cari tadi
laki-laki dibagi menjadi 3. Sepertiganya disedekahkan, sepertiganya buat kebutuhannya sendiri, sepertiganya diserahkan kepada ibunya. Kayak gitu terus. Maka suatu ketika ibunya ini bilang, "Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu itu mewariskan untukmu 1 kerbau yang dia titipkan." Tahu ibunya nih, yang dia titipkan di hutan alas. Dititipkan kepada Allah. Maka pergilah kamu nak ke sana. Wad'u ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Dan kamu berdoalah, minta sama Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ishak. Yaitu apa? Allah Ta'ala. Minta sama Allah Ta'ala. An yarudda alaik. Supaya Allah Ta'ala mengembalikan titipan ayahmu itu, yang dititipkan kepadanya dikembalikan kepadamu. Kerbau tadi itu. Nah, ada tanda-tandanya nak. Tanda-tandanya, kalau kamu melihat kerbau tadi itu, maka kamu akan silau karena sebab pantulan cahaya matahari daripada kulit daripada kerbau tadi itu. Jadi ini istimewa. Kalau bahasa Allah dalam Al-Quran apa? Faqi'un launuha tasurun nadhirin. Itu sapi yang hampir gak bisa ditemukan. Nah, itu sapi yang tadi itu. Wis, akhirnya sampai sapi ini dinamakan apa? Al-mudhabah. Karena begitu keemasan warnanya dan begitu indahnya. Wis, nurut sama ibu, anak ini pergi ke alas yang disebut oleh ibunya tadi itu. Kemudian tengah-tengah alas, anak ini berdoa sama Allah. A'zimu alaiki bi ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Berdoa kepada Allah, kemudian menyatakan, saya kesini wahai sapi, kerbau, bertujuan nyari kamu. Demi Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ishak. Dia teriak seperti itu. Saya kesini nyari kamu. Demi Tuhan Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Maka datang sapi tadi itu. Yang warnanya keemasan itu. Sampai berhenti di depan pemuda tadi itu. Kemudian wis, diambil tanduknya, dipegang, dibawa pulang ke ibunya. Ya, sapi ini ya nurut, ngikut gitu. Kemudian sapi ini subhanallah bisa berbicara dengan izin Allah, bukan hurufat ya. Dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian sapi ini mengatakan apa? Ini ada di tafsir ini. Ayyuhal fata albar bi ummih. Wahai anak yang berbakti, yang nurut sama ibunya. Irkabni fa innahu ahwanu alaik. Ayo naik ke atasku ini loh. Kendarai saya, karena itu lebih meringankan kamu daripada kamu kesal-kesal jalan kaki. Namun apa jawaban anak itu? Inna ummi lam ta'murni bidzalik. Enggak, saya tidak mau. Karena ibuku tidak memerintahkan saya untuk mengendarai kamu. Kata ibu saya disuruh menggiring kamu pulang, bukan menaiki kamu. Bayangin, sampai sapinya nyuruh nunggangi pun tidak mau deh. Apa kata sapinya? Wallahi. Ketahuilah, demi Allah, seandainya engkau ngikuti perkataan saya dan berusaha menunggangi saya, ma kunta taqdiru alayya abada. Kamu sebetulnya tidak bakal bisa menunggangi punggung saya ini. Selama-lamanya tidak bakal bisa. Jadi ini bentuk ujian dari apa? Dari sapi ini, ngetes anak ini kayak apa. Jadi ibunya nyuruh apa, yes itu persis tidak geser sedikit pun. Bukan terus dia berinisiatif. Oh iya ya, daripada capek, tak naikin aja. Tidak ada. Ibu tidak nyuruh naik, tidak naik. Fantolik, maka berjalanlah wahai pemuda. Fa'innaka, karena engkau, sesungguhnya engkau, seandainya lau amartal jibal anyan kolek min aslilan kol ali birrik bi ummi. Kamu ini wahai pemuda, kata sapi, seandainya kamu ini menunjuk kepada gunung dan kamu perintah gunung itu supaya tercabut daripada pasak bumi, dia akan tercabut karena betapa agungnya berbaktimu kepada ibumu tadi itu. Nah, ini keutamaan berbakti kepada orang tua. Terus lanjut perjalanan sampai ke rumah, ketemu ibu. Kemudian ibunya bilang, nah, innaka rajulun fakir, kamu ini laki yang fakir, wahai anak. Walama lala kamu tidak punya uang. Wa yasyuk alaikal ihtitab bin nahar wal qiyamu billail. Kamu ini sudah capek pagi sampai siang nyari kayu, jual kayu. Malam ibadah sama Allah, capek kamu ini nak.
Fantolik fabi'il baqarah. Maka tidak apa-apa, pergilah ke pasar, jualah sapi ini, tidak apa-apa. Dijual aja sapinya ini. Maka anaknya bilang, fakam bikam abi'ah. Berapa harganya ini, Bu? Bahkan harganya pun pasrah sama ibunya. Kata ibunya, 3 dinar, jangan kamu jual kecuali dengan ridho saya. Jual ini seharga 3 dinar. Kalau ada yang mau beli, musyawarah dulu, jual dengan ridhonya saya. Kata ibunya. Wes, dibawa sapi ini ke pasar seharga 3 dinar. Kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat, namun diciptakan dengan wujud manusia. Supaya ngetes anak ini tadi. Ditanya, kata malaikat ini, berapa ini sapi? 3 dinar, tapi dengan syarat, kalau kamu setuju mau beli ini, saya tanya ibu saya dulu. Karena ini dijual dengan ridhonya. Kata malaikat, wis, tak beli 2 kali lipat, 6 dinar saya beli. Tapi tidak usah bilang ibumu ya. Kemudian, tidak bisa. Seandainya engkau mau membeli seberat sapi ini dengan ganti emas, sapi ini misalnya 100 kilo, mau kamu bayar 100 kilo emas, saya tidak mau. Ya wis, kalau gitu coba musyawarahkan sama ibumu, tak beli 6 dinar, boleh enggak? Bukan ditawar ya, dilebihin ini. Pulang akhirnya tanya ke ibunya, Bu, ini ada orang mau beli. Tapi seharga 6 dinar, boleh enggak? Maka kata ibunya, ya wis, tidak apa-apa nak, boleh. Kembali dia, ya wis, bilang ke malaikat tadi itu yang menawar, ya wis, tidak apa-apa Pak, boleh 6 dinar, dengan ridho ibu saya. Wis gini wis, tak beli 10 dinar tapi tidak usah balik, tidak usah bilang ke ibu. Tidak bisa, tidak bakal mau saya. Gitu ya. Ya wis kalau gitu bilang ke ibu. Pulang, Bu mau dibeli 10. Ibunya ngeh. Ibunya ini perempuan solihah. Dibilang, nak polos anak ini. Nak, kamu tahu yang dari tadi nawar itu malaikat. Yang mau nguji kamu. Maka kamu sekarang balik lagi. Datang ke malaikat itu, kamu tinggal bilang aja. Sebetulnya kamu ini mau nyuruh saya jual sapi ini apa enggak? Kan malaikat ini kan nyamar dari Allah untuk beli sapi ini supaya kasus pembunuhan itu selesai, kan gitu. Jadi ibunya langsung to the point. Ini mau dibeli enggak sebetulnya sapi ini? Gitu ya, langsung diketok gitu, tawar-tawaran ini. Akhirnya dilakukan oleh pemuda itu ditanya, atakmuruna an nabi hadil baqarah amla? Wahai penawar, kamu ini mau perintahkan kami jual sapi ini apa tidak jadi untuk dijual? Ya, maka kata malaikat, wis gini, sampaikan ke ibumu. Ketahuan kan? Sampaikan ke ibumu. Imsaki hadil baqarah. Jangan dijual dulu sapi ini. Fa inna Musa bin Imran. Karena nanti yang beli sapi ini adalah Musa bin Imran, Nabi Musa. Yang akan membeli sapi ini untuk likotilin yuktalu fi Bani Israel. Karena ada korban yang dibunuh daripada Bani Israel. Jangan kamu jual kecuali seharga apa yang dipenuhi oleh kulit kerbau ini. Dalam artian ya, seluruh kerbau ini ya dijual senilai emas. Jadi berapa beratnya sapi ini ditukar dengan seberat itu emas. Wes. Akhirnya disampaikan ke ibunya, betul. Disimpan tadi itu sapi. Kemudian Allah Ta'ala ya lanjutnya ke kisah tadi itu yang ada dalam Al-Quran. Ada yang dibunuh, kemudian gak ketahuan siapa. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan nyembelih sapi. Sampai tanya-tanya, dijawab. Ya, la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Kata Nabi Musa, faf'alu ma tu'marun, lakukan aja apa yang diperintah. Tetap tanya lagi. Akhirnya tuh terakhir, faqiun launuha tasurrun nadzirin. Yang warnanya tadi itu apa? Gemerlap, mengkilau, menggembirakan orang yang melihat. Ya sapinya anak ini. Akhirnya dibeli seberat emas, disembelih, buntutnya disuruh pecutkan ke korban tadi itu. Ini belum dimakamin karena belum tahu siapa yang bunuh. Diotopsi kalau bahasa sekarang. Buntutnya sapi itu diputus, dicambukkan ke mayit tadi itu. Mayit itu diriwayatkan berdiri dengan
lehernya yang di sebet tadi itu mengucurkan darah, seraya dia menunjukkan, ya dia menunjuk sepupunya sendiri ternyata pembunuhnya. Dia mengatakan qatalani fulan, yang bunuh saya fulan ini. Kemudian dia jatuh lagi dan mati lagi. Sehingga ketahuan siapa pembunuh daripada orang tersebut. Nah, sapinya itu siapa yang punya tadi itu? Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Makanya ada istilah apa? Rezeki anak soleh. Ya emang itu. Rezeki anak soleh. Wah, karena waktu sudah 7:30 ya. Jadi insya Allah cukup sampai sini dulu. Insya Allah tetap ada pembahasan seputar bagaimana besarnya pengaruh berbakti kepada orang tua dalam hidup. Sebetulnya ada hadis-hadis yang penting sekali. Cuman karena waktunya ya. Nah, ini cukup sebetulnya, diantaranya riwayat ini menunjukkan bagaimana besarnya pengaruh birrul walidain, kesuksesan atau kesengsaraan seorang anak dalam hidupnya itu di tangan siapa? Orang tuanya. Wes itu mutlak itu. Itu mutlak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.